Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah maupun di kehidupan sehari-hari. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai bentuk korupsi agar dapat mencegah dan juga melawannya sejak dini. Pada Selasa malam, 11 tersangka itu dijebloskan ke dalam rumah tahanan Kejaksaan Agung. Di antaranya ada 3 pejabat negara termasuk pejabat Kementerian Perindustrian, pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, hingga Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT. Serta sisanya adalah direktur dan pejabat utama perusahaan swasta yang diduga terlibat. Bentuk korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Korupsi jenis ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan anggaran atau dana negara sehingga menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti markup anggaran proyek, pengadaan barang fiktif, atau penyalahgunaan dana bantuan sosial. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat, fasilitas umum rusak, dan juga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tindakan seperti ini sangat merugikan negara karena uang rakyat digunakan secara tidak bertanggung jawab. Pegawai pajak kembali terciduk korupsi. Kali ini 3 pejabat sekaligus terjerat operasi tangkap tangan KPK. Mereka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakut, Dwi Budi Iswahyu, Tim Penilai Askop Bahtiar, dan Kasih Pengawasan dan Konsultasi Agus Syaifuddin. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka saat sedang bagi-bagi uang suap 4 miliar rupiah pada Jumat 9 Januari 2026. Bentuk korupsi berikutnya adalah suap menyuap. Suap merupakan pemberian uang, hadiah, atau fasilitas tertentu kepada seseorang agar mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Contohnya seperti memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan tender proyek, mempercepat proses administrasi, atau mendapatkan jabatan tertentu. Tindakan suap merupakan keputusan yang seharusnya dilakukan secara adil menjadi tidak transparan. Akibatnya banyak pihak yang dirugikan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi menurun. Saudara E, selaku wakil wali kota Bandung, Selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang menggunakan uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Misalnya seorang bendahara menggunakan dana kantor untuk kebutuhan pribadi atau memalsukan laporan keuangan agar tindakannya tidak diketahui. Perbuatan ini menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan dan juga tanggung jawab jabatan. Jika terus terjadi, maka sistem pengelolaan keuangan akan menjadi tidak sehat dan juga merugikan banyak pihak. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Kombes Julian Muntaha, serta 2 orang anak buahnya diungkap sebuah akun anonim di media sosial. Bentuk korupsi lainnya adalah pemerasan. Pemerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memaksa orang lain memberikan uang atau sesuatu yang diinginkan. Contohnya seperti oknum yang meminta sejumlah uang agar suatu urusan dipermudah atau tidak dipersulit. Tindakan ini membuat masyarakat merasa tertekan dan juga tidak nyaman. Selain merugikan secara materi, pemerasan juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan penuh penyalahgunaan kekuasaan. Ribuan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Brebes, Jawa Tengah kedapatan curang soal absensi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Brebes menemukan ada 3.000 ASN yang menggunakan aplikasi presensi ilegal. Berikutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Contohnya seperti memalsukan laporan, memanipulasi data proyek,
atau mengurangi kualitas bahan bangunan demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Kecurangan seperti ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat. Selain itu, hasil pekerjaan menjadi tidak berkualitas dan berpotensi membahayakan banyak orang. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta jasa pengadaan kerja bantu atau outsourcing. Selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi jenis ini terjadi ketika seseorang menggunakan pengaruh atau jabatannya untuk memenangkan keluarga, teman, atau perusahaan tertentu dalam suatu proyek pengadaan. Misalnya, seorang pejabat memberikan proyek pemerintah kepada kerabatnya sendiri tanpa melalui proses yang adil dan juga transparan. Tindakan ini menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat dan kualitas proyek bisa menurun karena pemilihan dilakukan bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena hubungan pribadi. Operasi tangkap tangan OTT di Depok ternyata bukan soal dugaan suap sengketa lahan di Kecamatan Tapos. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan juga kedapatan menerima gratifikasi. Pelaksana tugas. Bentuk korupsi yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatan dan juga tugasnya. Hadiah tersebut bisa berupa uang, barang mewah, tiket perjalanan, fasilitas hotel, atau bentuk lainnya. Walaupun terkadang terlihat seperti hadiah biasa, gratifikasi dapat dianggap sebagai korupsi apabila mempengaruhi keputusan atau kebijakan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, pejabat negara harus berhati-hati dalam menerima pemberian agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa korupsi itu memiliki banyak bentuk, mulai dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Semua bentuk korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, kita harus menanamkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama melawan korupsi demi terciptanya Indonesia yang lebih bersih, adil, dan juga sejahtera. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak dari rakyat, pajak dari